layar screen. Aji kirim apa Aji? Audio? Itu Bu, permintaan teman Bu. Aku tarik sih Bu. Jadi menurut rencana pembelajaran sebenarnya hari ini saya pengennya ngasih constraint. Ini tampilan di saya mungkin beda di tempatnya, beda sama nggak tahu. 5, 6. Jadi itu ada ini ya. Jadi saya agak bingung tadi, ini sebenarnya saya apa yang masuk atau bukan gitu. Ini bahan dari ini anak ITS Fans. Nah, sebenarnya saya itu awalnya mau bahas paper database constraint. Jadi praktikumnya nanti di praktikum. Tapi Bu In kayaknya bahasnya join. Jadi saya agak bingung. Jadi tapi tetap aja. Tetap di jalan masing-masing nggak apa-apa. Nanti akhirnya dapat juga. Tapi kalau join di database beda nanti bisa dibahas buka belakangan. Nggak apa-apa. Ini di jadi biar ada papernya gitu. Saya agak bingung kalau diminta apa namanya. Ada paper yang dibahas juga. Oke. Kalau database yang level ini sebenarnya kan kalau paper agak membingungkan, jadi nyari yang agak lumayan gampang yang masih dasar. Ini saya udah share screen belum sih? Belum ya? Belum Bu. Belum. Kirain dari tadi sudah saya share. Kenapa ya error? Nggak mau. Share nggak? Masih belum Bu. Masih belum Bu. Tadi ada notif error occur when you try to sharing screen. Ini coba saya ulang lagi. Bisa? Bisa Bu. Nah, saya mencoba mencari paper tentang constraint yang agak lumayan dasar gitu. Tapi memang jatuhnya dapatnya paper jadul banget ini, proceeding tahun 2012. 2012 itu zaman dulu saya ini udah lulus sih, udah lulus S1 sih. Udah lama sekali. Karena kalau nyari yang dasar-dasar ke sini-sini misalnya kalau paper yang terbaru itu udah lewat gitu istilahnya. Kalau yang masih dasar. Nah, tapi pengennya tetap ada bahas paper kayak gitu, jadi agak sulit nyari paper yang agak dasar. Kalau kasus-kasus materi-materi yang agak advance seperti data mining, kemudian IR gitu masih gampang. Tapi kalau database yang model masih database kayak gitu agak susah. Jadi saya nyari yang bahasa Indonesia tentu saja sebentar. Saya matiin ini notifikasinya. Setting notification desktop alert. Oke. Ini nggak keluar terus. Nah, ini saya udah share sebenarnya, tapi tadi awalnya ke hidden gitu. Nggak tahu, ini kayaknya awalnya hidden semua ini kan, defaultnya. Tapi kalau dilihat di e-learning sebenarnya ini tidak banyak yang saya isi sebenarnya waktu itu pertemuan 11, 10, 11, 12 sampai akhir itu ya saya isi kayak apalah bahannya gitu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya, paper database constraint. Jadi saya mau ngasih link itu agak bingung. Jadi ngasih link kelas, tapi ada link kelas besar. Kemudian saya nanya itu tadi Mbak Rani yang sekretaris dekan, ternyata enggak juga. Terus Bu In juga enggak. Jadi entah kayaknya ada orang lain lagi yang ngisi kayak gitu. Jadi agak bingung juga saya. Sebenarnya saya masuk apa enggak nih? Jadi agak ragu-ragu mau ngisi link nanti takut salah. Jadi ini kita akan bahas sedikit tentang constraint basis data. Mungkin agak beda sedikit sama materi kelas
sebelah enggak masalah ya. Insya Allah semuanya akan tetap dapat, kecuali bagian-bagian yang memang tidak terhandle. Misalnya, misal itu ada di SQL Server, tapi di MySQL atau di MariaDB nggak ada, mungkin saya akan skip seperti itu. Saya pakai materi yang lebih umum saja, jadi nggak spesifik ke database banget. Kan ada yang function-function atau sesuatu yang lebih spesifik di SQL Server bisa, tapi di Maria nggak bisa. Gitu. Ada yang itu bisanya di misalnya di Postgres SQL, tapi di Maria nggak ada atau seperti apa yang kayak gitu, mungkin saya akan hindari dulu. Kayak gitu. Jadi saya cari yang ini deh, yang umum dulu, yang bisa semuanya. Ini saya coba sedikit, ini papernya simpel banget. Abstraknya, kalau kamu baca abstraknya ini kayaknya, aduh, apalah itu Bu. Padahal gampang banget. Intinya tentang constraint, pentingnya constraint ya. Nah, pentingnya constraint untuk pengembangan sistem informasi. Constraint. Constraint itu apa? Kemarin kayaknya Bude kan bahas ya. Constraint itu apa? Ada yang ingat constraint itu apa? Seperti batasan gitu ya, Bu? Oh iya, memang batasan. Pintar sekali. Ini apa ini? Kenapa jadi seperti ini? Oke, kita lanjut. Constraint itu batasan ya, benar. Pentingnya ngasih batasan di dalam sebuah database, terutama ketika database-nya itu mau dijadikan atau dijalankan ke dalam suatu sistem informasi, database untuk sistem informasi. Nah, bahwa kenapa penting banget? Kenapa penting banget mau database-nya Oracle, SQL Server, Postgres, kemudian mau MySQL, MariaDB, kemudian apalagi SQLite, macam-macamnya banyak ya. Penting banget memberikan suatu constraint atau batasan. Misalnya gampangnya, kalau kita bikin tabel dasar, kita akan butuh memberikan, ini yang constraint dasar ya, sebenarnya kayak aturan dasar, bukan ke constraint bangetnya. Misalnya, kalau kita pengen bikin tabel siswa seperti itu. Nah, kita akan input ID, nama sama alamat. Kita bisa bilang bahwa si ID ini harus karakter, isinya 8 karakter. Dia akan menjadi suatu primary key. Kemudian varchar 35. Dia harus suatu variabel karakter varchar. Maksimum 35. Kalau cara ini boleh 6 nggak? Kalau di sini tulisannya char 8, boleh 6 nggak? Boleh. 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 Yakin? Yakin. Kan maksimal Yakin, 8. Bu. Yakin. Iya, Bu, batasannya, Bu, itu. Bedanya sama varchar apa? Varchar kan varian karakter, Bu. Varchar bisa pakai spasi ya, Bu. Terus? Angka juga bisa ya. Terus? Simbol. Terus? Kalau char? Simbol nggak boleh? Angka boleh? Nggak? Enggak. Angka nggak boleh? Nggak boleh, Bu. Setahu saya mah. Coba dulu. Oh misalnya masukin NIMU, itu gimana sih? Tapi harus ada huruf 105111 10 misalnya. Char 10 terus kemudian masukkan NIMU, boleh apa enggak kira-kira? Boleh, Bu. Boleh nggak? Cuman nggak bisa dihitung, Bu. Iya, benar. Boleh, cuma memang tidak untuk dihitung kayak gitu. Ya. Nah, kalau diisi 6 boleh nggak atau 5? Boleh. Yakin? Kenapa? Coba. Diisi 6 atau 5 biji, padahal aturannya char 8. Boleh nggak? Boleh lah. Harusnya. Coba dulu. Coba dulu. Oh, iya. Bentar, Bu. Coba dulu. Coba saya tungguin nih. Ada yang buka database, bikin aja tabel apa kecil gitu, isinya ID sama nama gitu aja, boleh.
Ya, saya tak pamit sebentar. Udah ada yang nyoba? Saya tak pamit sebentar. Sebentar, Bu. Pelatihannya apa namanya? Sebentar, biar dicariin. Saya tadi mau ya siapa? Pamitin dulu. Sebentar. Boleh? Bisa nggak? Halo. Masih bikin di CMD, Bu. Oke. Sorry. Enggak. Udah? Kalau caranya dimasukinnya berapa Bu? 5 atau 6? Kurang dari 8 tadi. Bisa Bu saya? Iya. Coba. Bisa. Bisa. Benar? Bisa. Sudah? Benar, Bu. Oke. Ini tadi apa sih? Kalau nama varchar 35, kalau diisi 36 boleh nggak? Kagak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Enggak Bu. Oke. Kalau H diisi huruf boleh nggak? Kagak boleh, Bu. Integer, Bu. Karena integer. Integer. Nah. Kemudian apa lagi? Bahwa dia punya batasan jumlah, misalnya ini karakter dan sebagainya. Kemudian bahwa isi-nya harus integer, jadi huruf nggak bisa. Oke. Nah, kemudian saya nanya, ketika name ini, si name ini nama, dimasukkan spasi 1, boleh nggak? Masuk nggak masuknya? Hitung dia, Bu. Kalau varchar white space-nya tidak dihitung, Bu. Oke. Tapi masuk nggak? Masuk. Masuk, Bu. Kemudian berarti di database-nya ada yang namanya spasi dong ya? Ya nggak? Dia dihitung null nggak? Di sini kan masalahnya begini, name varchar 35 not null, ya kan? Ya nggak? Iya. Nah, kemudian kamu masukkan spasi. Dia akan berubah not null atau tidak? Apakah misalnya null atau tidak? Gitu. Dianggap isi atau tidak? Spasi aja atau ada karakter lain, Bu? Spasi aja, pasti 1 aja. Kalau bisa tersimpan, berarti kan dia dianggap sudah memenuhi syarat not null, ya nggak? Kalau dia masih null kan dia nggak mau, ya nggak? Mungkin nggak?
Ini belum disimpan. Enggak. Akhirnya, tersimpan nggak si spasi? Tersimpan kan? Iya, kok tersimpan, Bu? Nah, tersimpan, memang dia tetap dianggap nol, bukan tetap dianggap suatu karakter. Tapi coba kalau spasinya dibuang, kemudian berarti kan hilang ya. Saya nggak lihat. Udah not null. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa nggak dijalankan? Kok nggak nol sini? Apa belum tersimpan? Harusnya nggak boleh ya? Nah, Nggak ke-update, Bu, kayaknya, Bu, dianggap. kayaknya ini nggak ke-update, ya. Sepertinya begitu. Nah, kemudian kan harusnya dia nggak boleh ya kalau namanya dikosongin kayak gitu. Kemudian apalagi kalau cuma spasi. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah di situ. Kemudian misalnya, pembahasannya sedikit nih. Misalnya tadi kalau bahwa age itu harusnya adalah integer, ketika dia dimasukin huruf, dia nggak akan mau karena harus integer. Bahwa dibahas di sini bahwa salah satu peran basis datanya adalah sebagai sumber informasi bagi sistem informasi manajemen atau sistem informasi atau aplikasi. Ketika dia sumbernya adalah dari basis data, nah berarti si basis data itu harus mampu ngasih support datanya dari sana semuanya, harus benar seperti itu. Nah, database yang digunakan harus mampu memenuhi kebutuhan berbagai informasi dan data bagi para penggunanya, baik saat ini maupun mendatang. Itu. Nah, kemudian bahwa kualitas sistem informasi adalah faktor penting bagi organisasi. Nah, bahwa input pada basis data akan mempengaruhi kualitas sistem informasi. Inputnya itu sangat penting. Nah, kemudian performanya tergantung dari 3 faktor, kata Pak Rob dan Corneli. Ada desain basis data dan implementasinya, kemudian desain aplikasi dan implementasinya, kemudian prosedur administrasinya. Udah basis datanya, desainnya kayak gimana, diimplementasikan bagaimana, kemudian desain aplikasi, termasuk desain aplikasi termasuk user interface dan sebagainya. Itu sangat penting banget bagaimana si pengguna itu mudah memakainya. Kemudian prosedur administratifnya, apa dulu yang dilakukan, habis ini apa, dan sebagainya. Kalau ingin melakukan input nanti bagaimana, banyak hal di situ. Nah, kemudian desain basis data adalah faktor terpenting dari 3 faktor tersebut, ya kan? Sehingga desainer basis data perlu hati-hati. Nah, bahwa constraint pada integritas basis data digunakan untuk meyakinkan validitas data. Nah, harus ada constraint atau batasan. Misalnya tadi usia. Kalau kita ambil misalnya char, usianya char aja deh, age-nya ada char aja. Toh bisa dimasukin angka juga kayak gitu. Nah, nanti akan jadi masalah ketika ada yang memasukkan huruf misalnya itu. Itu akan jadi masalah. Nah, kemudian ketika namanya dikosongin itu boleh atau dikasih spasi boleh, itu kan jadi masalah. Mungkin nggak ada siswa tanpa nama kayak gitu. ID-nya, NIM-nya ada, tapi namanya nggak ada. Kayak gitu. Itu terjadi, saya kasih tahu. Saya pertama kali bantuin administrasi di UPN, dulu saya sempat jadi sesduk sebentar ya. Itu tuh angkatan 2000 berapa? 2010 atau 2009, saya lupa. Itu saya nemu ada NIM, namanya ini kosong. Nah, namanya ini kosong, jadi itu ada yang hilang kayak gitu. Kayaknya sengaja jadi kayak loh, ini kok ada NIM nggak ada nama, kemudian statusnya menghilang. Maksudnya
dia nggak aktif memang enggak, kuliah juga enggak dan sebagainya. Jadi kayak mungkin ya baru masuk kemudian minta keluar gitu, maksudnya nggak jadi udah daftar ulang tapi akhirnya nggak jadi ngambil, pindah ke tempat lain. Tapi dia nggak melaksanakan prosedurnya atau tidak di drop. Jadi dihilangin aja namanya gitu. Buat saya tuh saya pengen ketawa geli banget. Apakah caranya seperti itu, namanya yang dihilangkan kayak gitu. Nah, karena kalau ID-nya kan nggak mungkin ya, karena NIM-nya udah nempel gitu. Lucu banget itu saya lihat di database-nya. Bisa gitu, ada-ada aja. Nah, sebenarnya itu kan nggak boleh dilakukan. Nah, bagaimana mencegah hal-hal seperti itu? Karena akhirnya kualitas sistem informasinya akan dipertanyakan. Bisa nama nggak ada isinya, atau cuma spasi satu, kayak gitu. Nah, terus bagaimana? Makanya harus ada constraint. Constraint entitas, constraint referensial, constraint domain. Ini adalah hal-hal dasar doang. Secara umum ada 3. Nah, termasuk constraint ini juga apa? Juga berfungsi juga buat biasanya kalau orang mainan web dan sebagainya ya, SQL injection sering terjadi. Jadi ketika kita nggak ngasih constraint, kebayang ketika dia misalnya varchar 100. Kalau dia tahu struktur tabelnya, jangan-jangan kemudian pengamanan basis datanya nggak bagus. Nanti ada user pakai web nih, kemudian di-input langsung insert into ini dan sebagainya, atau ganti nilai misalnya insert into tabel mahasiswa where NIM sama dengan misalnya NIM-nya siapa 19.105.11.001 misalnya, kemudian dia ganti nilainya menjadi sekian, dibagusin dari C menjadi A atau seperti apa. Dia bisa di SQL inject juga kalau ketahuan ya. Itu kalau tidak berconstraint. Jadi yang di-input itu bukan karakter biasa tapi SQL inject kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, kemudian sebentar. Nah, misalnya nih kasusnya. Nah, kemudian misalnya nih dilakukan insert into siswa, values-nya nih namanya itu nggak jelas seperti ini, campur dengan karakter. Jadi nggak cuma ini, kalau ini kan benar, nama benar, ini apa ini? Bahkan jangankan kayak gini, spasi satu aja bisa masuk kayak gitu. Itu kan sebenarnya harusnya nggak boleh kayak gitu. Itu kalau zaman dulu saya lagi kuliah RPL atau pengembangan perangkat lunak, kayak gini itu diuji sama dosennya gini. Jadi kan kita disuruh membuat waktu itu sistem buat perpustakaan. Nah, ada disuruh praktekkan sih, udah selesai proyeknya, presentasi di hadapan dosen, kemudian dosennya gini, ambil coba minta tolong itu buku di-input pakai spasi, masuk apa enggak kayak gitu. Ya pasti masuk kayak gitu. Kemudian kalau di-input ini, di-input itu dan sebagainya. Nah, dari situ ketahuan bahwa aplikasi yang kita bikin itu nggak menyaring hal-hal seperti itu, tidak menyaring SQL inject juga nggak tersaring, kemudian karakter-karakter yang harusnya nggak boleh masuk nggak tersaring, ya lempeng aja, ini integer, ini karakter, ini varchar, udah selesai gitu, nggak mikir ke sana-sana gitu. Itu sebenarnya bisa dicegah lewat code app-nya juga bisa sebenarnya, misalnya PHP atau apa, ini bisa. Kemudian nih dilihat nih di sini bahwa di tabel terakhir ini, yang isi tabel yang terakhir ini nggak jelas ya, ini nggak benar. Nah, tapi ini bisa masuk. Nah, siswanya kan nama siswa, dia kan syaratnya yang penting varchar kayak gitu, varchar 35, ya udah, tau nggak nyampe 35 selesai aja, masuk aja gitu. Nah, misalkan kita punya aturan bahwa nama siswa itu hanya boleh karakter A sampai Z. Kemudian ada koma, titik, kemudian tanda kurung, atau kemudian strip, boleh misalnya boleh. Nah,
berarti kita bisa tambahkan suatu constraint bahwa tidak boleh loh kalau bukan karakter-karakter ini cuma boleh A sampai Z sama titik misalnya. Nah, nanti kalau sudah kita pasang tuh constraint untuk ngecek apakah constraint-nya ini terpenuhi misalnya constraint-nya adalah namanya cek nama, kapan-kapan kita praktekkan ya di praktikum. Kemudian apakah dia teks A sampai Z dan sebagainya. Kalau dia bukan A, Z, titik dan sebagainya, berarti dia harusnya nggak boleh masuk kayak gitu. Nah, kalau dia sampai dimasukkan hal-hal yang nggak boleh tadi, hal yang nggak boleh, misalnya insert itu siswa values-nya ini Joni 1, 2, 3 dan sebagainya, ini dia akan error karena dia melanggar constraint. Jadi tidak boleh masuk seperti itu. Nah, dia akan menolak. Boleh masuk nih karena nggak sesuai, constraint-nya nggak sesuai. Nah, jadi intinya di database kita bisa kita pasang constraint supaya tidak terjadi karakter-karakter yang tidak sesuai yang masuk seperti itu. Termasuk juga nanti kalau sudah main RPL ya, udah dapat RPL belum ya? Belum, Bu. Belum. Pemrograman web? Belum. Belum juga. Bu. Pemrograman ini semester berapa ya? Ini semester 1, 2. Kamu 3 bukan? Iya, Bu. Harusnya semester 3 atau bentar. Pemrograman web saya dapat semester 4 kalau nggak salah. Jadi kalau ini bareng sama pemrograman web sebenarnya enak nih. Nanti PR-nya saya campur sama dosen pemrograman web. Nanti desain dari basis datanya untuk tugas basis data, nanti aplikasinya biar buat nilai di kelas pemrograman web. Bayangan saya seperti itu, cuma kalau nggak bareng ya sudah. Kemudian di bawah ini misalnya nih insert lagi Joni@yahoo. Karena nggak ada apa nih? Karena nggak ada gimana constraint-nya? Cek constraint-nya. Email text. Dia harus ada add-nya. Seperti itu. Sesuatu emailnya harus bunyinya adalah suatu teks, teksnya apa-apa-apa, ditambahkan suatu add, apa-apa-apa, ditambahkan suatu dot. Gitu. Ketika dia nggak ada .com-nya, berarti dot apa gitu, yahoo.co.id.com atau apa, .acd, berarti dia nggak akan masuk seperti itu. Ini adalah karena ada constraint. Nah, kemudian ini constraint di kolom tanggal lahir. Ini ada cek umur, misalnya ada tanggal lahir kurang dari sama dengan sekian sampai lebih dari sekian. Jadi dia membatasi usianya. Misalnya ini biasanya anak siswa baru ya. Biasanya kan ada ini ya, ada misalnya masuk SMA itu batasannya maksimum usia berapa sampai minimum usia berapa seperti itu. Itu juga bisa. Jadi kalau ketika dia tidak memenuhi itu, dia akan ditolak seperti itu. Tapi itu tadi saya tekankan lagi, hal-hal seperti ini juga bisa dicegah lewat aplikasi. Asal penggunanya itu end user ya, maksudnya user admin yang ngetik gitu aja, itu sebenarnya bisa dicegah lewat situ. Kalau nggak dipegangin database-nya langsung ya, tapi kalau bisa dipegangin database-nya langsung, mau nggak mau harus di-constrain dari database-nya. Atau mau dipasang di dua-duanya ya silakan. Seperti itu. Jadi pencegahan hal-hal yang harusnya nggak masuk tapi bisa masuk sebenarnya di database itu tadi bisa lewat constraint di database-nya, meskipun kebanyakan saat ini ya rata-rata akhirnya akan dihandle di app-nya, aplikasinya. Banyak pembatasan di aplikasinya bahwa inputnya harus kayak gini itu biasanya banyak dilakukan di app-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita lakukan di database-nya, kita tambahkan constraint. Nah, ini
bahwa memberikan batasan atau constraint pada kolom suatu tabel akan dapat lebih menjamin keakuratan data dibandingkan dengan melakukan pembatasan melalui aplikasi ini tadi. Nah, karena apa itu tadi? Takutnya ada yang pegang database. Seperti itu. Pegang database, input misalnya, ya nggak tahu lah, misalnya minta tolong sama siapa, minta tolong sama pegawai apanya, minta tolong nih masukin, ya udah saya masukin lewat database-nya langsung deh, kayak gitu. Meskipun database-nya database bukan servernya ya, misalnya ininya, end user-nya, tapi dia bisa nginput gitu, role-nya bisa nginput. Nah, kalau bisa dia melewati, dia tidak lewat app-nya, khawatirnya yang seharusnya nggak boleh masuk tapi bisa masuk. Nah, makanya dianggapnya pembatasan lewat database-nya langsung itu akan menjamin keakuratan. Karena yang bisa ngotak-atik adalah database admin-nya kan. Nah, yang isi ini. Misalnya kalau database-nya database yang user cuma bisa, misalnya role-nya cuma bisa input, update, input delete gitu aja, berarti dia nggak bisa bikin tabel baru, nggak bisa ngotak-atik, dan sebagainya, berarti itu akan lebih aman. Nah, makanya pakai constraint cek, mengecek apakah inputnya sesuai atau tidak, seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu saja. Silahkan, boleh ditanggapi, sampaikan sesuatu juga boleh. Nggak ada? Nggak ada? Cara baca sintaksnya gimana, Bu? Itu, Bu? Hah? Sintaks apa namanya? Constraint-nya itu, yang cek-cek itu. Nih. Kita akan bahas nanti di praktikum, tapi kalau mau lihat tadi jadi kan sebenarnya enaknya kayak gini kan, kalau satu teori sama praktek bisa sekaligus, itu enaknya kita bahas teori sedikit langsung praktek gitu. Enaknya kayak gitu. Kalau saya dulu nggak pernah dipisah soalnya praktikum sama teori. Biasanya dosennya cerita langsung praktek kayak gitu. Tapi ya itu kalau zaman dulu di kelas itu zaman saya itu wajib bawa laptop sendiri. Jadi nggak di lab. Jadi zaman dulu saya itu pertama ya, angkatan pertama lebih kasarnya, angkatan pertama. Kalau waktu itu karena angkatan pertama jadi nggak punya lab, belum punya labnya masih nebeng. Jadi karena banyak banget praktikum, akhirnya kita diwajibkan untuk bawa laptop satu persatu. Setiap orang wajib bawa laptop sendiri-sendiri ke kampus. Kemudian pihak jurusan menyediakan ruangan dengan meja, bukan kursi ya, meja dan kursi lengkap. Yang di mejanya itu udah embed sama colokan 2. Ada colokannya 2, jadi ngecas laptop, HP itu di mejanya sendiri-sendiri. Di saya lumayan lah, meja semeter atau berapa. Buat diri sendiri gitu, enak banget zaman dulu. Dan di situ langsung jadinya ketika dosennya ngajarin, kita langsung praktek di situ. Satu orang satu meja. Yang ada lacinya kayak anak sekolah gitu, tapi ada colokannya juga. Ngecas HP juga di situ. Enak ya. Tapi zaman dulu HP-nya ini nggak bisa buat internetan ya. Masih yang ketik gitu. Yang ngetik 3 kali ABC dan sebagainya. Ya disatuin. Ya, masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang punya QWERTY itu udah kayak dewa. Wah, orang kaya. HP-nya QWERTY. Nah, ini. Nah, ya, Bu, yang itu belum saya. Boleh. Jadi dia teks. Ini berarti ini kan bukan sih? A sampai Z plus A sampai Z. Kok sama semua plus A sampai Z? Ini sebenarnya regular expression. Regular expression. Atau bentar, saya agak nggak terlalu paham sama regular expression. Ini bahasan di regular expression ini. Kalau yang ini lebih gampang nih. Check email, text. Bintang itu berarti semuanya. Saya udah lupa regular expression. Nah.
A sampai Z boleh, 0 sampai 9 boleh, titik boleh, underscore boleh, kemudian ini juga boleh, minus juga boleh, kemudian harus ada ditambahkan suatu add berarti kan email harus ada add-nya ya. Add-nya boleh suatu huruf A sampai Y, 0 sampai 9, titik, minus, kemudian ditambahkan suatu apa ini, dot, dotnya wajib, jadi terus ditambah dot, kemudian dilanjutkan A sampai Z, kemudian ditambahkan, ini S ini maksudnya apa? Bentar. Ini ada S-nya enggak? Ini bukan variabel ya, saya lupa ini apaan. Dan dia harus teks, seperti itu. Saya udah agak lupa sama regular expression. Kita belum dibahas di itu, basis data dasar regular expression. Di apa, Bu? Belum, Bu. Regex, Bu, belum. Regular expression belum ya? Ya udah, nanti kita jadwalkan. Saya udah lupa beneran regular expression. Sebenarnya ini masih temennya zaman kamu belajar teori bahasa otomata, udah belajar belum? Sekarang lagi belajar, Bu. Sekarang lagi belajar. Berarti intinya habis ini apa gitu. Jadi apa habis itu boleh ini, tapi ini bener nggak sih? Teori bahasa otomata atau teori bahasa otomata? Regular expression lah intinya. Intinya regular expression ini. Kapan-kapan kita bahas ya. Sambil minggu depan praktikum sekalian constraint. Saya mau ngasih constraint, nanti ingetin ya. Jadi agak beda sama kelas A, nggak masalah nanti UTS-nya bisa ada soal pilihan lah. Saya mikirnya kayak gitu. Oke, ada lagi? Bu mau nanya, tapi di luar materi boleh, Bu? Iya, nanya apa? Tapi tentang database juga. Ini yang di perpus saya bukan? bisa jawab ya. Ya, saya udah lupa. Maaf. Ya. Apa? Ini yang di perpus kan biasanya suka minjem buku, terus ngembaliin, itu cuman tempelin dong itu ya, langsung ada datanya gitu bukunya. Itu pakai apa sih, Bu? Kan ada barcode-nya, Nak. Iya, barcode-nya. Terus apa sih namanya? Dia database-nya di mana itu, Bu? Di apa sih namanya? Ada webnya tersendiri perpus atau gimana? Soalnya kan beda-beda tuh, Bu. Kayak di SMK. Dia punya iniannya sendiri gitu. Iya, sendiri-sendiri lah. Oh, barcode-nya kan dipasang masing-masing, Nak. Oh iya, benar. Ya, biasanya kan itumu ada tempelannya nggak? Ada. Enggak, kalau di sekolah saya dulu enggak pakai tempelan gitu, dia manual. Cuman kalau maksudnya yang di UPN ada tempelannya nggak? Saya udah lama banget nggak minjem. Ada, tinggal tempel doang langsung ada gitu datanya. Tinggal di scan itu loh, yang garis itu loh. Iya itu. Kayak di Alfamart aja sama. saya nanya waktu itu, terus namanya ke ininya ya udah cari sendiri gitu ya udah. Nanya ke orang perpusnya, keren banget, Bu. Saya kan orang Nora, Bu, sama Bu. Jadi itu tinggal saya nggak tahu kalau sistem yang perpus ini ya. Saya pernah lihat di perpus zaman dulu saya, karena saya itu nggak rajin ke perpustakaan, nggak seperti Aziz ya. Jadi modelnya itu. Jadi ketika kita klik di peminjaman gitu kan, misalnya ada judul buku, kursornya masuk situ, di buku gitu, peminjaman, misalnya peminjaman, si Aziz mau minjem kan, udah buka ininya Aziz. Pas peminjaman itu di strip gitu langsung masuk gitu. Datanya kan langsung masuk. Ya, nanti habis itu kan diproses. Pas mau balikin juga kayak gitu. Jadi dia buka akunnya Aziz, misalnya Aziz pakai kartu, juga tinggal diklik, nanti buka akunnya Aziz, ketahuan tuh utang-utangnya Aziz atau buku-buku yang sedang dipinjam Aziz, maksudnya. Buku-buku yang sedang dipinjam Aziz itu apa aja. Ya, benar. Kemudian tinggal bukunya di gitu. Langsung udah dibalikin kayak gitu. Udah hilang lah itu record dari record peminjaman seperti itu. Iya benar. Iya, siap.
Masuk, Bu. Ya, jadi apa? Ada code-nya Azi, ada code buku dan sebagainya. Oke, Gitu. siap. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang itu zamannya paling sering itu kalau kartu biasanya pakai RFID ya. Rata-rata zaman sekarang ya, rata-rata pakai RFID. Kayak masuk tol kayak gitu-gitu. Cuman beberapa masih pakai manual yang garis-garis gitu. Dulu pakai kartu mahasiswa bisa nggak itu? Link gitu biasanya. Belum, Bu. Nggak bisa, Bu. Belum. Masih ditanya NIM-nya berapa. Oh. Benar. Tergantung. Jadi kalau zaman saya dulu waktu saya masih S1 itu pakai kertas print-printan. Kertas di print ada ini tuh juga garis-garisnya itu kayak yang di produk itu buat di scan. Tapi ya itu print-printan. Jadi nanti sama tugas perpusnya dibilangin nanti dilaminating ya Mbak gitu. Suruh laminating sendiri keluar gitu. Jadi kalau itu kan zaman dulu ya, karena zaman saya masih zaman dahulu kala, masih tahun 2000-an sekian gitu ya. Belum belum di atas 2010, masih 2000 sekian gitu. Udah tua. Nah, kemudian giliran pas saya kuliah S2 kan udah lebih 2010 ke atas gitu. Itu apa namanya? Ya universitasnya juga beda sih. Apa namanya? Udah pakai apa cetak gitu. Kartu mahasiswa tapi udah cetak. Udah cetak yang ya kayak kartu KTP zaman sekarang lah istilahnya kayak gitu. Tinggal di scan, tempel. Jadi mau masuk perpustakaan itu jadi nggak boleh masuk perpustakaan kalau bukan warga universitas maksudnya. Jadi kalau orang universitas lain harus punya istilahnya kartu sakti kalau nggak salah. Jadi harus daftar dulu dan sebagainya. Dia dapat kartu sakti baru bisa masuk. Jadi di pintunya saja mau masuk ke ruang perpustakaan itu, belum minjem buku ya, itu udah ada palangnya istilahnya, harus nempelin kartu mahasiswa, plak gitu. Itu sekaligus buat absen siapa pengunjung perpustakaan gitu. Nah, jadi karena kita warga universitasnya, jadi pakai kartu mahasiswa tinggal tempel masuk. Udah kayak masuk ini aja peron stasiun aja, stasiun KRL. Masuk gitu. Gitu. Nanti kalau kita mau minjem buku juga tinggal kasih kartu mahasiswa, buku tumpukan sama atasnya kartu mahasiswa, dia tinggal langsung scan. Scan kartu mahasiswa, balikin ke kita, bukunya di-scanin, selesai. Ya silahkan gitu, selesai. Jadi cepet banget prosesnya sekarang. Itu. Seru ya zaman sekarang. Ya kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu masih nulis, jadi di dekat pintu masuk perpustakaan itu ada buku kehadiran gitu. Zaman saya dulu buku kehadiran masih kertas itu apa? Setiap kita baru masuk itu petugasnya gini, Mbak jangan lupa absen kayak gitu. Jadi jangan lupa absen, bukti mengunjungi perpustakaan kayak gitu. Jadi nulis nama, kemudian fakultas jurusan, kemudian apa namanya tanda tangan kayak gitu. Masih kayak gitu zaman dulu. Tapi setelah kesini-sini ya itu udah pakai tap aja, enak sekali. Malah kemana-mana nih. Gak apa-apa, Bu. Ini masalahnya nih apa namanya? Ini pelatihan. Jadi saya ini pakai 2 komputer ya. Tapi tak silent gitu yang satunya itu. Suaranya tak habisin. Itu kayaknya udah mau selesai nih. Saya nggak balik-balik. Yang penting saya online. Nakal banget ya. Waduh. Oke. Bentar. Kayaknya disuruh apa gitu. Bentar. Saya lihat dulu. Ada yang izin apa gitu tuh. Izin. Suruh on kamera. Suruh on cam. Sebentar saya on cam. Sebentar ya. Atau kita akhiri sebentar. Oh, nggak nyala. Udah. Saya nggak tahu dia ngomong apa.
karena saya habisin suaranya. Udah, saya langsung keluar. Udah, oke, udah berakhir. Nakal banget sih saya. Udah, apalagi teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Bu, yang bikin e-learning UPN siapa, Bu? Itu kan pakai CMS, nak. Moodle. Download aja, taruh di SAMmu, XAMPP, bisa kok. Apa Bu? CMS? Makanya Moodle. Google. Moodle. M-O-O-D-L-E. Moodle. Model. M-O-O-D-L-E. Moodle. Nah, dia itu banyak banget ya kayak Blogspot, kemudian WordPress kayak gitu kan, tinggal pasang. Kemudian dia juga banyak add-onnya itu banyak. Sebenarnya kalau admin e-learningnya itu sebenarnya bisa nambahin macam-macam. Maksudnya macam-macam itu misalnya saya dulu udah request cuma nggak dikasih. Pengen dikasih progress bar, kemudian pengen dikasih rank, kemudian dikasih, jadi istilahnya gini, kalau ada progress bar, setiap mahasiswa itu tahu, yaitu misalnya 100%-nya itu 16 pertemuan gitu ya, terus ada tugas, PR, macam-macam lah, kuis gitu. Ketika dia masih misalnya udah akhir semester nih, harusnya udah progress bar-nya harus 100% dong, tapi kok dia belum 100%, berarti ada sesuatu yang dia lewatkan kayak gitu. Ketahuan gitu maksudnya. Cuman kayaknya nggak dipasang sampai sekarang. Kemudian rank juga. Jadi rank itu mengambil dari keaktifan, kemudian mengambil dari nilai dan sebagainya. Jadi semakin aktif di forum, kemudian semakin dia ngerjainnya, misalnya nilainya tinggi-tinggi gitu, ikut kuis nilainya tinggi-tinggi dan sebagainya. Kemudian mau misalnya ada pertanyaan dari temannya, dia mau jawabin, pokoknya aktif gitu, nanti ranknya tuh naik. Jadi ada poin-poinnya kayak gitu, kayak poin keaktifan gitu. Jadi selain harus lengkap, kemudian semakin aktif dia punya rank lebih tinggi, ada badge-nya juga gitu. Jadi kayak juara 1, 2, 3, siapa yang paling aktif di e-learning di course ini kayak gitu. Itu ada. Jadi seru itu. Saya pernah nyobain di course yang dari Kemdikbud kemarin yang pas pelatihan tuh bagus. Saya pengen dipasangin itu, saya udah bilang kan, cuman kayaknya mungkin nggak tahu ya, mungkin berat atau karena nggak semua orang mau make, mungkin ya, saya husnuzon aja. Akhirnya nggak dipasang. Itu sampai sekarang. Dari sebelum perkuliahan saya udah minta dari bulan kuliah itu Agustus mungkin. Ya sudahlah. Mungkin saya doang yang mau, yang lainnya nggak mau, jadi nggak usah gitu mungkin. Ada lagi, itu seru, pasang aja, coba-coba. Yang CMS itu, Bu. Iya. Taruh aja di SAM, XAMPP. Oh, berarti kalau punya sekolah sendiri bisa pakai gitu kan, Bu? Boleh, silahkan. Kalau mau jadi adminnya. Jadi itu settingannya banyak sekali ya. Saya nggak mau ngurusin juga. Jadi karena saya dosen pun kan hanya pengguna ya. Dosen, mahasiswa itu pengguna. Cuma role-nya kan sebagai dosen, role mahasiswa dan sebagainya. Bukan adminnya kayak gitu. Seberapa aman sih Bu pakai CMS? Pernah ada yang ngeretas nggak sih Bu sebelumnya UPN itu? Ya, saya nggak ngeh ya kalau CMS ya. Daripada meretas biasanya pakai akunnya orang. Oh iya, siap. Saat ini juga lagi banyak banget yang kena, termasuk dosen-dosen ya. Kemarin juga ada lagi, dulu pernah kan Pak Didit akun WhatsApp-nya dibajak orang seperti itu, sehingga mungkin ada kakak tingkat kalian yang transfer uang kayak gitu, dikiranya kan dosen pembimbingnya minta duit, misalnya minta tolong gitu kan, dia polos banget akhirnya ngasih ya sekian lah, entah 1 juta atau 2 juta, lumayan itu. Iya, yang kemarin ya. Nah, kemudian kan sekarang itu mulai banyak lagi. Kemarin ada dosen Fakultas Ekonomi juga ada kayak gitu, yang kena gitu. Biasanya itu ngobrol sama orang asing ini itu, kemudian
itu saya iniin WhatsApp dan sebagainya, terus suruh kirim ada kode masuk kan ke SMS, minta tolong kirimin dong kodenya, dan dia percaya aja kayak gitu misalnya. Itu biasanya bukan karena dibajak dari luar kalau menurut saya, itu biasanya karena kelalaian sendiri, rata-rata ya. Rata-rata itu karena kelalaian diri sendiri. Dia ngasih code, dia nggak tahu kalau itu sebenarnya code WhatsApp, nanti dia di tackle sama orang lain akhirnya WhatsApp-nya, kan selesai. Gitu. Nah, itu masalah utamanya. Nah, ada lagi apa ya, sama juga dengan itu tadi e-learning gitu. Ada lagi? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi yang lain? Bu, kalau progres di e-learning kayaknya ada, Bu. Cuman nggak apa ya, keseluruhan gitu persenannya. Ya kan, Tapi Bu? nggak seru maksudnya. Iya. Jadi Iya, progres yang saya maksudkan itu ada garis di atas gitu. Kemudian ada misalnya ada apa, separatornya, kemudian ada tulisannya persen-persenan gitu istilahnya. Ini separatornya per 10%, misalnya 10, 20, 30, 40, dan seterusnya gitu. Jadi progress bar-nya itu bergerak sesuai dengan yang dikerjakan oleh mahasiswa gitu. Jadi seru, kelihatan. Jadi pas kamu buka e-learning pertama kali, kemudian buka course, misalnya course basis data lanjut, cekrek gitu. Di atas itu langsung kelihatan progress bar-nya, bahwa kamu udah selesai sekian persen kayak gitu. Gitu. Oh iya, Bu, pasti bagus kalau kayak gitu. Iya, saya maunya kayak gitu, tapi nggak dikasih sudah. Tapi nambah Nanti berat kamu, nggak sih gitu? ya pasti berat. Tapi sebenarnya ya udahlah, nggak apa-apa. Ya bisa jadi karena berat itu tadi. Kemudian kalau biasanya kalau saya pribadi, karena kemarin itu masalah utamanya adalah memang salah satunya adalah storage. Storage apa nama untuk e-learning server kita itu nggak terlalu besar ya waktu itu. Kemudian pas apa nih, pas pandemi itu sempat di-upgrade, yang waktu itu sempat error, nggak bisa diakses. Dia lagi upgrade apa namanya, mindahin apa servernya, diperbesar storage-nya waktu itu. Nah, kemudian itu juga cepet banget penuh, karena mungkin beberapa dosen itu suka upload video dan sebagainya langsung di e-learning kayak gitu. Itu juga masalah. Jadi oke lah, memang aman di server sendiri, tapi memang memperberat server seperti itu. Kalau saya sekarang triknya adalah upload aja di YouTube, kemudian code-nya di-embed gitu kan. Jadi istilahnya e-learning-nya nggak terlalu berat, berkurang lah istilahnya. Biasanya dulu juga suka, memang saya suka sih nguploadin buku-buku dan sebagainya. Cuman kalau nggak diupload bagaimana ya? Kalau soalnya kalau dicek di ininya suka suruh nggak bayar sih, sebagian bayar, sebagian enggak. Bisa sih. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Cukup, Bu, sepertinya. Cukup ya. Kalau cukup, mungkin saya akhiri. Mungkin saya akhiri, sebelumnya mungkin bisa dinyalakan videonya sebentar, on cam sebentar, saya screenshot. Tapi ini maksimum cuma 49. Bisa lebih banyak nggak sih? Ini ada 79 orang di sini. Coba. Ini mas-mas nih rambutnya udah panjang-panjang banget ya. Saya gregetan nih, pengen gunting nih. Azi itu, Bu. Aji dari panjang, Bu. Iya. Ini udah pada panjang-panjang. Kalau gitu, kalau enggak pada yang agak apa namanya, bergelombang jadinya naik ya rambutnya. Kayak anak saya juga sama. Kalau agak panjang langsung naik. Saya screenshot, tapi nggak kelihatan semua. Satu, dua, tiga, print screen. Oke.
dulu di tempat saya. Ada mungkin nggak? Kayak bisa kelihatan lebih banyak. Nggak ada caranya lagi ya di Google. Option change layout. Yang 49 kan mentok. Bisa pakai extension Bu paling. Apa? Yang mana? Dari Chrome harus download dulu Bu. Chrome extension dari kita nyari dulu di Chrome Web Store. Oh, oke. Iya, harus Ya, kayak gitu. kapan-kapan. Iya. Oke, terima kasih infonya. Nanti Iya, saya saya cari-cari. tanya itu. Saya cari-cari nanti biar bisa. Kalau di apa bisa 4 halaman, 5 halaman kan. Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat kuliah hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga minggu depan nggak ada agenda lagi ya. Saya sebenarnya agak merasa bersalah, agak mengabaikan kalian dari minggu lalu. Minggu lalu apa acara, sekarang pelatihan lagi. Mungkin 2 minggu ke depan ada lagi. Cuman kalau kalian pas UTS ya mending lah gitu. Oke teman-teman, sekian kuliah hari ini. Selamat siang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Terima kasih banyak, Bu. Ya sama-sama, silahkan Liv. Saya Liv duluan ya.